Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran ilmu balaghah yang kedua yang akan membahas al-fasahah. Baik, kita mulai ad-darsul awwalu al-fasahatu. Pelajaran yang pertama, al-fasahatu fasahah. Ahdafud darsi, tujuan pembelajaran. 1. Ayyata'arrafat talibu ila ma'nal fasahah. Yang kedua, ayyudrikat talibu syuruta fasahatil kalimat. Yang ketiga, ayyudrikat talibu syuruta fasihatil kalam. Tujuan pembelajaran ini: 1. Siswa memahami makna al-fasahah. Yang kedua, siswa mengenali syarat-syarat kefasihan suatu kata. Kata itu ya kalimat. Kalau kalimat di dalam bahasa Indonesia itu namanya kalam. Yang ketiga, siswa memahami syarat-syarat kefasihan suatu kalimat. Maksudnya jumlah atau kalam kalau dalam bahasa Arab. Makna al-fasahah. Al-fasahatu lughatan. Tutlaqul fasahatu bil lafzi ala ma'anin katsiratin. Minha al-bayanu wadh-dhuhuru wal-inkishafu. Wa minhu qaulullahi azza wa jalla wa akhi Harun huwa absahu minni. Abyanu minni mantiqan wa azharu minni qaulan. Secara bahasa, al-fasahah digunakan untuk berbagai makna. Di antaranya al-bayan, kejelasan, al-inkishaf, keterbukaan, al-duhur, penampakan. Makna tadi misalnya Allah Ta'ala berfirman, wa akhi Harun huwa absahu minni. Dan saudaraku Harun, ia lebih fasih daripada aku. Maksudnya Harun lebih jelas tutur katanya dan lebih terang ucapannya dibandingkan Musa. Dalam penggunaan sehari-hari dikatakan absahas sobiyu fi mantiqihi. Seorang anak menjadi fasih dalam bicaranya ketika tutur katanya jelas dan terdengar terang. Sementara dalam kaitannya dengan waktu fajar, orang Arab berkata absahas subuhu. Fajar menjadi terang ketika sinarnya menyinari. Para ahli balaghah biasanya membagi fasahah atau kefasihan menjadi 3 jenis. 1. Fasahatul kalimat, fasahah kata. Yang kedua, fasahatul kalam, fasahah kalimat atau ucapan. Dan yang ketiga, fasahatul mutakallim, kefasihan pembicara atau orang yang berbicara. Insya Allah masing-masing fasahah ini akan kita jelaskan sendiri-sendiri. Kalau secara istilah, al-fasahah itu berarti kata-kata yang jelas, kata-kata sing cetha dan mudah dipahami, serta telah terbiasa digunakan pada konteks yang tepat dan indah. Kefasihan ini bisa diterapkan pada kata atau kalimat itu sendiri, pada kalimat atau kalam, maupun pada orang yang berbicara atau mutakalim. Dalam balaghah, kefasihan tidak hanya soal jelas dan mudah dipahami, tapi juga menyangkut keindahan, kesesuaian konteks, dan kemampuan kata atau ucapan untuk menyampaikan makna dengan sempurna kepada pendengar. Fasahatul kalimat. Maya syurutul lafzah al-fasihah. Auradal ulama'u syurutun yang bagi tafuruha fil lafzatil waqidati hatta takuna fasihatan. Wa min hadis syurut antakunal kalimatu mutabaidatal makharij. Wa antakunal kalimatul fasihatu ghairu mutawairatin. Yang ketiga, alla takuna min alfadil ammah. Kefasihan kata atau fasahatul kalimat atau kefasihan kata adalah kata itu harus jelas, tepat, dan mudah dipahami, serta memenuhi syarat tertentu agar dapat disebut fasih. Para ahli balaghah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah kata agar mendapatkan status kefasihan. 1.
kata tersebut harus jelas dalam artikulasinya, atau mutabaidatul makharij, makhrajnya itu tidak berdekatan sekali. Artinya makhrajnya jauh atau agak jauh. Setiap huruf diucapkan dari tempat artikulasi yang tepat. Artinya huruf-huruf itu harus ditempatkan, harus diucapkan tepat pada makhrajnya. Sehingga bunyi yang terdengar terang dan tidak samar. Nah itu biasanya yang huruf antara satu huruf dengan huruf berikutnya itu tidak berdekatan makhrajnya. Kalau berdekatan, maka itu akan membuat samar, agak sulit mengucapkannya. Yang kedua, kata tersebut tidak rumit atau berbelit-belit. Ghairu muta'iratin. Bentuk kata-kata harus sederhana, mudah diucapkan dan tidak menyulitkan pendengar dalam memahami maknanya. Yang ketiga, kata tersebut bukan termasuk kata-kata populer atau kata-kata bahasa sehari yang sering digunakan oleh pembicaraan orang-orang awam. La takunu min alfadil amah. Kata-kata kalimat tersebut tidak dari bahasa, tidak dari ucapan-ucapan orang-orang awam. Kata fasih biasanya berada di ranah bahasa sastra atau bahasa Arab standar, bukan bahasa percakapan sehari-hari yang kurang terstruktur. Syarat-syarat ini memastikan bahwa kata yang digunakan mampu menyampaikan makna dengan jelas, indah, dan efektif. Kefasihan kata adalah pondasi bagi kefasihan kalimat. Kefasihan kata adalah pondasi bagi kefasihan kalimat dan kefasihan pembicara secara keseluruhan. Karena setiap kata yang fasih membangun kualitas ucapan yang lebih tinggi. Wa minal mawane allati tamna'u tahaqquqal fasahati bil fardi tanaburul hurufi fiha. Kaifa yakunu tanaburul huruf? Yakunu bitatabu'il hurufil mutaqaribati fil makharij. Fatakunul kalimatu mutanahiyatan bistiqal ala lisan wa yakunu nutquha asiran wala dhabita lima rifatis siqal wasu'ubah siwa dzauqis salim al-muktasabi bin nadri fi kalamil bulagha wa mumarasati asalibihim. Hal-hal yang menghalangi kefasihan kata. Mawani'ul fasaha fil mufrad. Salah satu penghalang utama kefasihan kata adalah ketidakharmonisan huruf di dalam kata. Tanafurul huruf, kacaunya huruf. Bagaimana ketidakharmonisan huruf itu terjadi? Ketidakharmonisan huruf terjadi ketika huruf-huruf yang berdekatan diucapkan dari tempat artikulasi yang sangat berdekatan. Ketidakharmonisan terjadi ketika huruf-huruf yang berdekatan dan diucapkan dari tempat artikulasi yang sangat berdekatan, sehingga kata menjadi berat di lidah dan pengucapannya sulit. Tapi ini tidak ada ukuran yang pasti untuk mengetahui tingkat kesulitan ini, kecuali melalui selera bahasa yang matang atau dzauqun salim yang diperoleh dengan mempelajari ucapan para ahli balaghah dan berlatih meniru gaya bahasa mereka. Contoh, diriwayatkan seorang badui ditanya untanya, tarok dua tar al hi-hi'a. Ada yang baca hi-hi, ada yang baca hu-hu, ada yang baca ha-ho. Tapi saya dulu ngajinya itu bacanya hu-hu, hu-hu, ha. Ain itu dekat makhrajnya. Kha dan ain itu juga dekat. Lah itu kalau dikumpulkan dalam satu kalimat, maka kalimat itu menjadi berat cara mengucapkannya, sulit cara mengucapkannya. Nah, ukuran sulit itu adalah ukuran orang yang mempunyai cita rasa bahasa yang baik, bukan orang-orang yang awam. Penyair terkenal Imro'il Qais menulis, Ghadairuha mustasjiratun ilal ula, tadillul iqasobi musanna wa mursali. Artinya, kepang-kepang rambutnya terangkat menjulang ke atas, hingga ikatannya pun seolah tersesat. Ada yang terpilih ganda. Nah ini kata-kata mustazziratun itu sulit. Nah, kita dapat merasakan berat dan sulitnya pengucapan pada kata-kata hi, dan mustazziratun. Sehingga kata-kata ini tidak termasuk kata fasih. Dalam ilmu balaghah, kefasihan tidak hanya soal arti, tapi juga mudah mengucapkannya
dan lancar pelafalannya. Kata yang sulit diucapkan atau menimbulkan ketegangan pada lidah dianggap mengurangi keindahan dan kefasihan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.